Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah nyanyian baru boleh berada di setiap hati kita pada hari ini. Dan kita boleh hadir di rumah Tuhan karena anugerah dan kemurahannya. Saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat sepanjang ibadah pagi ini. Kau telah berikan
kemuliaan-Mu menjadi titik balik dalam kehidupan kami. Kami yang harusnya binasa, tetapi kami hidup karena ada Yesus yang mau mati buat kami. Inilah kehidupan kami yang kami persembahkan pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur, pujian, nyanyian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Berkati umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, berkati dalam setiap puji-pujian umat-Mu yang menaikkannya dengan penuh rasa syukur. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Hari ini kita disatukan oleh Tuhan untuk memperingati kematiannya. Selalu ingat dalam hidup ini, ingat akan kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Begitu
kita mau ingatkan satu sama lain. Tepuk kanannya, tepuk kirinya, katakan, ingat kasih Tuhan di kayu salib buat kamu ya. Oke? Karena kasih Tuhan, kita menjadi satu keluarga Sio Manise. Mempersatukan kita. Amin. Ya, sama-sama kita katakan Sio. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua dicinta
hidup kekal jaminan sudah Dia berikan. Makanya pujian tadi dari Gusti mesti selamat. Tidak cuma mantap tapi selamat. Bersyukur kita punya Allah yang setia memegang janjinya. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
Tuhan buat kesempatan hari ini. Jika kami hari ini boleh ada karena berkat kemurahan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan hidup kami. Maka kami menyanyikan satu pujian bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling kami kagumi. Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling kami kagumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam berkat nama Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat dan mengasihi kita semua. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Jumat, ya, yang tidak biasa orang Kristen beribadah, ya. Bertepatan dengan hari Jumat hari ini, di mana orang-orang Kristen itu datang beribadah ke gereja untuk memperingati yang namanya Jumat Agung. Ya, Jumat Agung adalah hari Jumat yang diagungkan. Bermain kata-kata. Ya. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Jumat Agung itu, kenapa sih ada Jumat Agung? Jumat Agung itu apa sih? Katakan bahwa Yesus sudah mati. Sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, kenapa Jumat Agung itu orang Kristen beribadah? Ya, memperingati bahwa Yesus sudah mati. Jangan malu, ya. Jangan malu mengatakan bahwa Jumat Agung itu memperingati bahwa Yesus sudah mati. Makanya ada kebangkitan di hari yang ketiga. Kalau yang namanya kebangkitan harus mengalami kematian, ya. Jadi pondasi iman kekristenan kita, Yesus harus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Makanya ada Paskah dan Jumat Agung. Saudaraku, kenapa Yesus harus mati? Allah yang tidak mengenal dosa, ya, telah dibuatnya menjadi dosa. Yang bisa mati itu Allah atau manusia? Halo? Yang namanya bisa mati itu Allah atau manusia? Manusia. Makanya Allah yang tidak bisa mati harus menjadi manusia supaya ia bisa mati dan dikuburkan. Jadi bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kuburan, ya. Tapi dia Allah yang hidup. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ya. Adakah manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati hari-hari ini? Gak ada, ya. Maka satu-satunya pribadi yang paling unik, paling spesial. Makanya kita berkata, kau ku kagumi. Oh salah ya. Ya, kita mengagumi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
Kita itu saya dan saya. Kita itu saya dan sekali lagi, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita adalah saya dan kamu. Berarti saya toh. Ya. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu-satunya hal yang paling menyenangkan jika kita bersalah dianggap sudah benar. Itu mungkin tidak. Saudara kalau sudah bersalah, ya, melanggar peraturan lalu lintas, ya, pelanggaran, kena tilang. Tapi tilang itu baru bisa mengalami pembebasan kalau ada alasan pembenar, yaitu penebusan pembayaran denda. Nah, saudara, kita sudah dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, kita yang berdosa dibuatnya, ya, mengalami pembenaran di dalam perayaan Jumat Agung. Yesus sudah mati bagi kita. Nah, kalau tahun lalu dikatakan tetelestai, sudah finish, sudah selesai, tugasnya selesai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus harusnya bisa menikmati pengucapan syukur ketika pengorbanan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Adakah di antara kita yang berani menjamin orang yang bersalah dengan nyawa kita? Kita tentunya berani membackup orang yang benar. Tapi orang yang bersalah kita berani pasang badan. Kalau saya salah, misalnya saya ditangkap bapak polisi misalnya, apakah saudara berani membackup saya? Wah, urusan masing-masing ya. Ya, salah-salah dewek. Nah, di sini kita, saudara dan saya menjadi orang yang berdosa. Berdosa itu pengertiannya, kalimatnya hamartia. Hamartia itu yang pertama punya pengertian pelanggaran. Yang kedua, tidak cocok dengan sasaran, meleset dari sasaran, saudaraku. Ya. Dosa itu hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Kita tidak sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Salah. Pelanggaran. Nah, pelanggaran itu harus dihukum. Dosa upahnya adalah maut. Maut itu adalah kematian, kebinasaan di luar Tuhan, yang tidak bisa tinggal searea dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu harus ada yang dikorbankan. Makanya tidak semua orang berani menjadi benteng atau menjadi ring satu atau menjadi pembackup atau menjadi pengganti atau menjadi penebus. Karena apa? Masing-masing orang akan memperhatikan kepentingannya sendiri. Misalnya, kalau itu dianggap tidak memungkinkan untuk benar, bolehkah saudara mengeluarkan dompet saudara semua dan memberikannya seisi-isinya kepada saya? Ada yang rela? Tentu tidak. Lah kok enak? Ya, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, semuanya His living.
Jadi hidupnya, kalau saudara membaca dalam Alkitab tentang seorang anak yang meminta hak warisnya kepada bapaknya yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup, di situ ketika anak ini meminta jatah warisnya kepada bapaknya, bapaknya ini memberikan atau menolaknya? Memberikan. Apa yang tercatat di situ dikatakan ia memberikan seluruh kekayaannya. Tapi dalam konteks terjemahan bahasa Inggrisnya, ia memberikan his living, hidupnya. Artinya semua yang ia miliki diberikan kepada anaknya. Kenapa? Orang masih seger buger, ya, sudah diminta warisan. Lah bapaknya dapat apa, punya apa? Nggak punya apa-apa, kan diberikan kepada anaknya. Hidupnya diberikan kepada anaknya. Makanya dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Siapa yang hari ini merasa bahwa hidupnya dibenarkan oleh Allah? Bukan berarti ketika memperoleh pembenaran kita boleh hidup semau-maunya, ya kan? Wah, aku kan sudah dianggap benar, bebas dong, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tetap berada di dalam dia itu in Christ. Kayak gak percaya saya ngomong ini. Ya, di dalam dia, in Christ, ya kan? Tetap berada di dalam dia. Kita itu tetap menempel di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Wah, ini terlalu perfect ya. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Ini ayatnya jelas, ya. Orang yang mengenal dia, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Yesus, dikatakan orang itu tetap di dalam dosa atau tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa lagi, atau tetap berbuat dosa. Orang yang mengenal Tuhannya dengan baik dan benar, ya, ia akan tetap berkubang di dalam dosa atau ia berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Sementara dosa yang tidak bisa berhenti dalam kehidupan kita apa? Kan? Wah, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Jadi kita sudah di backup oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita berhenti, hanya fokus, ya, melihat salibnya Tuhan. Ya, supaya apa? Kita bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa melihat dan mengenal Tuhan karena terus-menerus, ya, berbuat dosa, melakukan dosa. Ya. Pertanyaannya, kok dosa terus yang diomongin? Ya kan? Sekarang kita mau hidup benar tanpa tahu dosa, bagaimana caranya? Mau tahu hal yang benar, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar kalau kita tidak tahu kalau yang kita lakukan itu salah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita memperoleh pembenaran oleh Allah. Dan orang yang memperoleh pembenaran oleh Allah di dalam dia, Yesus yang mati di hari Jumat, ya, supaya hidupnya
bisa mengenal pribadi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mulai berpikir Bapak Ibu Saudara, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah? Kalau kita benar-benar kita berhenti, ya sulit ya Pak ya. Kenapa? Namanya manusia. Siapa bilang kita itu kewan? Namanya manusia ya tetap dosa ya. Masih gak percaya? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Masih gak percaya lagi? Ya namanya masih manusia. Ini orang-orang tipe ngeyel. Ya, tipenya ngeyel. Ya, sudah dikasih tahu tetap ngeyel aja. Nah, kira-kira orang yang seperti ini bisa mengenal pribadi Allah yang baik, atau orang-orang yang seperti itu akan hidup semau-maunya sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu Jumat Agung adalah peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah dunia, dalam kekristenan, bahwa Allah yang tidak kelihatan, Allah yang kekal itu ya rela menjadi manusia, turun ke dunia untuk apa? Melakukan penebusan. Ya, seharusnya kita yang dihukum, maka ia sendiri yang mengalaminya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi penebus. Ya, kalau dulu dalam perjanjian lama, penebusan dosa itu dilakukan dengan menyembelih hewan yang hidup menjadi mati. Yang dikorbankan adalah hewan yang mati. Ya kan? Nah saudara, setiap kali berbuat dosa, setiap kali berbuat salah, harus mengorbankan hewan. Kira-kira saudara hari ini masih sanggup enggak? Aduh ngomong salah, aduh sempat berbohong. Nah paling tidak ayam jago misalnya. Ayam jago kan harus dipotong. Orang Jawa mengenal selamatan bukan? Yang jadi ubur rapi di tengah-tengah tampah itu apa? Engkong. Engkong itu ayam betina atau ayam jago? Jago. Masalahnya, lah kita hari ini aja gak punya ayam, kok mau selamatan? Lah kalau tiap hari dosanya, tiap hari engkongan. Halo? Enak tiap hari selamatan kedua terus kan? Masalahnya setiap orang akan kenduri, akan selamatan. Ya, hari ini di sini, besok di sana, besok di sana. Karena apa? Tiap hari tidak lepas daripada dosa. Kenapa? Jikalau kita tahu berbuat baik, tapi kalau kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Termasuk pelit. Loh, pelit itu dosa. Dosa yang paling mengerikan. Gak percaya ya? Loh, iya. Karena kikir itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara baca 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan yang ke-9, 9 dan ke-10. Dan Wahyu. Bukan hanya sekali, 2 kali dikatakan. Ya, wah, lah wong kikir kok selamatan. Piye carane? Wong kikir kok motong engkong tiap minggu sekali, tiap bulan sekali, ngundang orang tetangganya. Ayo, kenduri di rumahku, aku lagi selamatan. Bangkrut. Makanya supaya saudara dan saya tidak bangkrut, maka Allah turun tangan. Lah kalau Allah sudah turun tangan, masa kita cuma hanya say hello, thank you Jesus. Makasih Tuhan.
tok ta. Nah, ini keluar nih. Ngono tok ta. Oke, Bapak Ibu. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tidak bisa mengenal Tuhan. Nah, orang yang mengenal Tuhan berhenti berbuat dosa. Kira-kira bisa atau tidak bisa, atau siap atau tidak siap? Pertanyaannya, bisa atau tidak bisa berhenti berbuat dosa, atau siap atau tidak siap? Lebih cocok yang mana? Silahkan saudara pilih sendiri. Ya, saya nggak bisa, berarti belum siap. Siap dan berarti bisa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini berkata bahwa hidup sekali aja kok dibikin susah, Pak Nono. Kenapa? Ikut Tuhan kan selalu manis. Sio manis. Sio mamanya masih manis. Oh manis. Selalu manis. Itu kayak Yesus malule. Yesus itu selalu baik, ya kan? Nah, apakah kita masih pegang prinsip bahwa hidup sekali kok dibikin susah? Siapa yang mau ikut susah? Wah, berarti saudara diberkati. Amin. Ini jebakan. Hidup sekali kok dibikin susah. Siapa yang mau hidup susah? Ikut Tuhan harusnya enak. Siapa bilang ikut Tuhan enak? Hai, saudara baca ayat ini. Nah, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga ia bangkit, ya, melainkan juga untuk menderita, untuk Nah, ayat ini ditolak atau diterima? Ayat ini gak enak banget ya. Makanya banyak orang Kristen yang gak suka deket-deket dengan Tuhan. Karena apa? Lah ikut Tuhan tambah menderita. Ya. Sejak saya mulai setia, ada aja masalah. Ya, saudara mau bebas dari masalah? Gantung dulu. Loh, harus digantungkan dulu ya. Selesai di situ hukumannya. Iya kan? Nah, di sini dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kapan kita menderita untuk Dia? Kapan kita menderita untuk Kristus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak kapan kita rela menderita? Sejak kapan? Sebenarnya saya jadi hamba Tuhan juga gak rela. Kenapa? Karena hidup saya dibatasi, gak bisa bebas. Ya kan? Saya pakai baju merah. Wih, merah, keren, ya kan? Dibatasi. Saya pakai baju hitam. Wih, hitam kayak pendekar. Loh, iya dong. Saya pakai koplo. Wah, kayak dukun. Saya pakai akeh. Wih, jimate oke. Loh, kan gak enak jadi hamba Tuhan. Diomong tok ae, salah tok ae. Sebenarnya nggak rela. Sebenarnya, ya, enak, ya, celana robek-robek, berarti tabrak apa? Iya dulu asal makanya robek-robek. Yang saya ngomong ini fakta loh. Ada orang ngomong kayak gitu loh. Wah, berarti kejar-kejar kiri dah.
Nah, supaya saya guyu kae ya. Iya. Nah, apa lagi? Pak Pendeta itu. Ora tahu maca pendeta belas. Ini golongan ibu-ibu ini, buahnya ini. Kok pakaiannya kayak gitu toh Pak? Sakarep-karepku toh. Wong pakaian-pakaianku dhewe. Loh iya toh? Ini di tempat umum. Saya ditegur, diomong kayak gitu. Ibu-ibu itu yang ngomongin. Kan rasa malu saya. Tapi memang dasar gak punya malu saya. Tetap aja kemana-mana saya pakai jaket rompi pudung itu. Ya kenapa? Loh, memang aku seneng kok. Masa saya suruh pakai jas aja? Ke pasar pakai jas. Nah, open guyu. Gak salah takku. Mau khotbah di pasar. Ya kalau di Manado bisa, saudara-saudara di Manado bisa. Tapi kalau di sini wah dilempari batu saya. Iya kan? Nah, tidak enak kan jadi hamba Tuhan? Kau usah lah jadi hamba Tuhan. Biar saya sendiri aja yang gak enak. Tapi masalahnya ayat ini loh, kan ini tidak tidak mengenal dan mengenal gimana bahasa? Berlaku. Tidak berlaku hanya untuk pendeta saja. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Untuk percaya kepada Kristus berarti pendeta. Kita atau saya aja? Kita atau saya saja? Kayaknya gak rela ngomongin ini, jawabnya ini. Ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kapan kita menderita untuk Dia? Saudaraku yang dikasih, ya temukan jawabannya di hari Minggu. Ya. Beranikah kita proklamasi, proklaim, kamu Kristen? Nah, iya, saya Kristen. Saya bukan Nasrani, saya Kristen. Karena di Alkitab disebut Kristen bukan Nasrani ya. Saudara kalau ngomong sama orang, saya Kristen apa saya Nasrani? Halo, Kristen bukan Nasrani. Bedanya Kristen dan Nasrani ya. Kristen itu percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, Allah ya datang ke dunia, Yesus Kristus yang kedua, dan yang ketiga percaya kepada Roh Kudus. Setelah kebangkitan Roh Kudus tuh turun, gak masalah harga bakal naik, telur naik, yang penting Roh Kudus tuh. Iya dong, yang penting Roh Kudus turun. Kita dikasih kekuatan untuk beli telur yang naik gitu. Nah sekarang tadi barusan ngobrol kan, emas mencapai harga di angka 1,9 lebih kan? 2 juta. Tapi bukan orang menjual emasnya, tapi sehari-hari ini banyak orang malah beli emas. Bukti Roh Kudus turun. Orang dikasih kemampuan semahal apapun beli dong. Katanya begitu. Ya kan? Nah, sudah yang dikasih Tuhan. Kristen percaya Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa. Yang kedua, Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang hari ini diperingati bahwa Jumat Agung peristiwa kematian Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Kristen percaya bahwa Roh Kudus tuh turun. Nah kalau Nasrani yang dipercaya apa? Kan belum tahu kan? Ya, Nasrani dalam sejarah gereja dikatakan bahwa percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua,
Allah yang menjadi manusia itu anak, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga ini yang masalah. Bukan percaya kepada Kudus, tapi percaya pada Bunda. Bunda Allah. Jadi sudah paham bedanya Nasrani dengan Kristen? Di Antioquia lah pertama-tama orang disebut Kristen, bukan disebut Nasrani. Kalau dalam bahasa sananya kan Nasaro. Nasaro. Nanti bahas itu nanti ya. Sekarang apa kita siap untuk menderita bagi Tuhan? Apakah dia siap menderita bagi Tuhan? Kadang-kadang gak siap, tapi harus disiap-siapkan. Sebenarnya aku pengen lo bangun siang. Hari ini kan hari libur, ya. Pengen lo bangun siang gitu kan, tanpa harus prepare, ya kan? Itu aku banget Pak. Ya, sudah kerja tiap hari, pergi pagi pulang sore, jam 6 ya, jam 7. Pengen lo aku nih bangun siang. Menderita gak? Kamu hebat. Ya. Nah, ini salah satu penderitaannya. Itu salah satu contoh saja. Apakah kita siap, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah kita siap untuk menjadi muridnya Yesus? Untuk menjadi followernya Yesus? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, secepat kilat ya, Jumat Agung, jika kita mau mengikut Yesus, kita harus siap menderita. Gak ada amin? Lu teolog, kalau saudara teologi berkat kemakmuran, saudara akan diberkati, iya amin, tapi saudara akan menderita. Loh, kan sudah berkali kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa takut? Susah itu ada expirednya. Loh amin, karena pengen gak susah kan? Ya, susah itu karena ada masa kedaluarsanya. Jadi tidak kekal, yang kekal itu kasih Tuhan. Makanya ia sampai rela mati-mati. Bukan mati-matian, mati beneran. Bukan mati-matian ya, mati beneran. Ya, kalau mati-matian kayaknya nggak mati. Tapi kalau mati beneran, ya wong matinya aja ditumbak, disogrok ya. Disogrok apa? Tumbak di mananya? Lambungnya. Ya, ada tulang yang patah? Nggak ada. Ya. Nah, saudaraku, apakah kita siap menderita untuk Dia? Ya. Biasanya ya, biasanya demi cintamu padamu dek, gunung akan kudaki, menggeh. Lautan akan kuseberangi, orang sore nak tenggelam. Ya, sini Jakarta, aku akan jalan kaki. Penipu. Ya kan? Nah, demi cinta kita kepada hanya satu yang bisa kita lakukan. Tuhan, ini loh hidupku. Tapi ini ada itemnya. Ada itemnya kata Hizkia. Ya Pak, ya. Sekarang nomor 1 lagi gitu ya. Ya, nah, Jumat Agung untuk menjadi pengikut Yesus ada 3 syarat. Berapa syarat? 3. Berapa syarat? 3. Berapa syarat? 3. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada nggak di sini yang pernah gagal sekolah, tidak lulus? Ada nggak? Pak Bambang ya? Ya, jujur ini. Ya.
Ketika sekolah dibayari sama orang tua, dikasih makan sama orang tua, ya. Terus pokoknya dibelikan pakaian sama orang tua, masih nggak lulus kan? Sudah dibiayai, dikasih makan, diopeni, disekolahkan, tidak menjamin kelulusan. Orang tua mungkin mampu membayar sekolah semahal apapun mampu, tapi tidak akan menjamin kelulusan. Yang menjamin kelulusan adalah siapa? Kita sendiri. Itu masalah tiga syarat ini. Tiga syarat ini. Ya, 3 syarat ini. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, follow of Jesus. Kalau follow TikTok gampang, ya. Klik apa? Tanda love. Terus yang ada tanda plus, ya, klik itu udah follow. Ya. Kalau menjadi follower di Facebook, ya harus melakukan permintaan dulu, baru diizinkan atau tidak. Dan kalau mau follow di YouTube, itu tinggal klik subscribe. Itu gampang banget, ya. Tapi untuk menjadi pengikut Yesus nggak segampang ngeklik di TikTok langsung jadi follower yang bisa langsung mengikuti konten-kontennya. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus yang sudah mati, nah kita dikasih kepercayaan untuk percaya kepada Dia dan rela untuk menderita bagi Dia. Ya. Ia harus menyangkal diri. Loh, menyangkal diri ini gampang atau susah? Tadi loh saya sebenarnya nggak rela, saya terbatas gerak-gerik saya nggak bisa bebas. Mau kebut-kebutan di jalan, wah pendeta kok, lah nyupir kayak ngono, ya kan? Mas, iskia saja ya, Mas. Baru selesai ibadah mas, kan? Batas nggak bebas. Sebenarnya pengen los gitu, mau gitu kan. Tapi nggak bisa. Kenapa? Ada yang membatasi. Ini penyangkalan diri bahwa saya tidak bisa merdeka seutuhnya dalam kehidupan di dunia ini. Saya dibatasi, ya, menyangkal diri. Sebenarnya saya nggak suka banget dengan orang itu. Kenapa dia datang ya? Loh iya loh, karena kita udah tahu dia datang itu minta duit. Nggak lain dan bukan. Tujuannya cuma satu. Kenapa? Kan datangnya selesai ibadah, bukan waktu jam ibadah. Malah saya nemuinya. Ya kan? Kenapa? Udah mau, ya kan? Udah nggak mandi berapa hari, pakaiannya nggak ganti-ganti, ya. Terus ngomong banyak cerita, alah, ya, kau usah nyalain yang lain-lain, kau usah nyalain istri, kau usah nyalain anak, salahin aja dirimu sendiri. Mau ngomong ujung-ujungnya minta duit aja kok, nyalain istrinya lah. Saya sudah ditinggal istri saya sudah ditinggal anak-anak saya. Ada. Kalau saudara mau nggak nemuin orang seperti itu? Pernah kan? Di situ waktu itu saya memasukkan orang jalanan, tukang rosok, pengamen, duduk di situ, seisi ini aromanya full, wangi. Iya kan? Ternyata saudara duduk sebelahnya udah gak betah, ya. Nah, itu penyangkalan diri. Supaya apa? Apakah kita bisa menerima orang yang menerima? Sebenarnya kita nggak jauh beda.
dengan orang-orang yang model kayak gitu di hadapan Tuhan. Dosa itu baunya kayak enak, baunya busuk banget. Tapi kita diterima oleh, sebelum kita bertobat, Tuhan Yesus sudah mati duluan di kayu salib. Coba kalau nunggu kita bertobat menjadi orang baik, tak tunggu kamu baik, aku baru digantung. Piye caranya? Ia mati dahulu, tidak nunggu kita menjadi orang baik, supaya kita menuju kesempurnaan dengan Kristus, menjadi sempurna dengan perjalanan kita kepada Tuhan. Nah, itu pengenalan kita kepada Tuhan, penyangkalan diri kita. Ya. Syarat yang pertama, menyangkal diri. Apa sih ya? Halo. Kalau keinginanmu nggak dituruti, kamu rela? Pak, kamu aduh seneng. Kok tenanan sih Pak? Apa ya? Loh, ini janji saya, kesepakatan saya, komitmen saya dengan istri. Kalau permintaanmu nggak saya turuti, apakah kamu siap? Dia nggak jawab. Maksudnya lama jawabnya. Karena untuk taat dan tunduk itu sulit. Benar nggak tante? Ya Pi. Oh masih ulang. Iya kan? Nah, penyangkalan diri berat saudara. Yang kedua, memikul salibnya. Memikul salib itu kan penderitaan. Dikatakan setiap hari, bukan setiap hari Minggu dong, ya. Setiap hari memikul salib berarti setiap hari menderita. Wah, setiap hari menderita. Memikul salibnya setiap hari, berarti setiap hari menderita. Kenapa kita masih mengeluh kok tiap hari menderita? Tiap hari susah, kenapa masih mengeluh? Kan sudah biasa. Kalau dalam ilmu pertanian itu namanya resisten. Ya, resisten itu udah kebal. Dalam ilmu kedokteran juga sama. Ketika makan obat terus-menerus menjadi resisten, obat itu menjadi tidak apa? Apa itu? Imun. Efektif? Tidak efektif? Tidak efektif. Karena harus dilakukan dosis yang lebih Besar. tinggi atau lebih besar. Nah, memikul salibnya tiap hari, ya, menderita tiap hari, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Hidup hari ini susah, kita nikmati. Hidup besok susah, kita berdoa lagi. Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami untuk sebulan. Benar kan? Lu doanya kan, berikanlah makanan kami ya secukupnya untuk besok. Doa lagi begitu. Jangan berikanlah makanan kami untuk seminggu. Wah, pensiun nih. Karena sekali doa sudah untuk seminggu. Berarti kan udah biasa, saudaraku. Ya, kan tidak perlu lagi menjadi masalah besar. Nah, susah, faktanya memang susah. Ya, memikul salibnya setiap hari. Yang ketiga, baru mengikut apa? Siap gak mengikut Tuhan? Siap gak mengikut Tuhan? Kalau gak siap, langsung slide yang terakhir. Selesai. Tak lewati berapa slide. Merasa saleh, merasa soleh, ya namanya memang cak soleh mungkin, tapi tak merasa salah. Merasa benar, terus yang salah orang lain. Yang terjadi adalah kacau balau. Kalau sudah kacau balau, makanya Yesus disalibkan, karena kita kacau balau. Dosa itu membuat kehidupan manusia kacau balau. Saudara periksa, ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, siapa yang menjadi pencetus
dosa. Kau usah nanti bahas tambah lama. Ya. Orang yang merasa saleh, orang yang merasa soleh, orang yang merasa baik, tidak pernah salah. Yang salah itu selalu orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Loh, yang benar yang mana? Kasih contoh dong, contohnya yang benar. Oh iya, saya salah. Saya suka telat. Salah itu. Suka telat itu salah, tapi merasa saleh. Lulek ngomongin lagi benar. Ini kan omongan benar, tapi dianggap tidak benar, menjadi nesu. Katanya mengikut Tuhan menyangkal diri. Menyangkal diri, memikul salibnya. Ya loro sih. Siapa? Disakiti, dikhianati. Lakulah laki-laki viral hari-hari ini. Tetap baik, walaupun disakiti, dikhianati, bukan berarti hati ini gak hancur. Hancur. Remuk coy. Remuk coy. Ya. Ngantuk kali ini. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa Yesus bagimu? 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, berhenti berbuat dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran itu memikul salib setiap hari, karena tidak selalu menyenangkan kita. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh itu selamat. Bisa selamat dari sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, asam uratnya, vertigonya, asam lambungnya, emahnya. Ya. Bu Istri hati apanya, Bu? Kemarin sebelah kanan Pak Nono, sekarang sebelah kiri. Ya kan? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada amin? Ya. Pak Victor amin, Pak. Bapak Ibu yang dikasih itu, siapakah Yesus bagi hidup kita? Ya. Apakah kita benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Atau kita mau hidup menurut kebenaran kita sendiri? Saudaraku yang dikasih, silakan saudara saat teduh sejenak. Saya memberi kesempatan saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan kita hari ini dan untuk hari besok. Karena salib Kristus itulah yang menyelamatkan hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
bilur-bilurnya kami telah selembut dan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami menikmati pengorbananmu, pertolonganmu, dan lawatanmu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya menerima Mazmur 119 ayat 101. Tidak lupa, saudara yang punya handphone, cekrek. Ya. Nah, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Untuk melakukan firman Tuhan, harus ada penyangkalan diri. Segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, berhenti. Penyangkalan diri, memikul salib, baru bisa mengikut Tuhan. 3 orang pertama yang hari ini menerima firman Tuhan di Jumat Agung. Amsal 16 ayat yang ke berapa? 3. Serahkanlah Segala ya. Serahkanlah perbuatanmu berarti
apa yang dimaui oleh Tuhan, penyangkalan diri lagi. Nah, artinya selalu baru firman itu, saudara. Yang kedua, Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. yang berseru kepada nama Tuhan ia akan diselamatkan. Orang yang mengikut Tuhan hidupnya diselamatkan. Nah, nyambung terus. Yang ketiga, Khotbah 3 ayat 11a. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada amin. Amin. Tetap indah walaupun susah setiap hari. Mengikut Tuhan sio manis. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Terima dan makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah diterima. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah engkau akan hal ini? Beritakan bahwa Yesus sudah mati. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Terimalah dan minumlah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat baik firman Tuhan maupun berkat perjamuan kudus. Dan pagi ini kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan untuk 3 hal, yaitu untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini. Saya persilahkan untuk para petugas maju ke depan. Saya minta Ibu Erina berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur Tuhan. Pada siang ini kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan bagi kami. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang bagi kami dalam kami melakukan firman yang sudah disampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan tanganmu di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan membalas pemberian mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh wis cangkem, derek Gusti sing mandeg. Apa iya tenang, tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenang, tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali saya mengingatkan pengumuman untuk hari Minggu adalah ibadah Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, dan sesudahnya akan diadakan perjamuan kasih serta perlombaan. Dan mereview kembali, merefresh kembali bahwa untuk perjamuan kasih silakan Bapak Ibu membawa dari rumah masing-masing berikut dengan tempatnya, karena kami tidak menyediakan wadah atau tempat. Kami hanya menyediakan tisu ya Pak, kalau tisu ya Pak. Piring kertas ya. Dan silakan bisa membawa makanan, minuman, es campur, es teler juga boleh Bu Titi, monggo. Dan untuk perlombaan ada 5 atau 6? 6 kategori. Yang pertama lomba bapak-bapak, itu lomba pakai sarung sambil nyundulin balon. Terus silahkan bapak-bapak yang tergabung sebagai bapak-bapak yang saya sebutkan, silahkan untuk membawa sarung sendiri dari rumah. Ada Pak Victor, Mas Glatik, Mas Unggul, Mas Dimas, Mas Rian, Pak Oo, Pak Bambang, dan Pak Stephen. Silahkan besok bawa sarung dari rumah, jangan lupa. Pak Giato tadi saya sudah bertanya, beliau mundur, nggak sanggup. Oh ya, dan juga Pak Slamet saya lupa. Besok bawa sarung Om. Johannes belum bapak-bapak. Dan besok saya serahkan menjadi dokumentasi supaya bisa difoto waktu Om Unggul naik pakai sarung. Oh. Dan terus lomba yang kedua, lomba ibu-ibu, itu lomba masih membawa balon tapi couple. Iya kan? Iya. Kan? Ya. Berdua, berpasangan. Ya, ini ibu-ibu muda, ada Ibu Erlina, Ibu Ayu, Ibu Hermin, Ibu Titi, Ibu Niar, Ibu Suci, Bu Ciayun kalau ada, Bu Nugrah, Ibu Ayah, Bu Ayah. Nanti Bapak Sudah. Ya, lalu lomba yang ketiga, lomba khusus untuk oma-oma. Jadi kami memberikan kemudahan, tidak usah berlari, tapi cukup lombanya adalah memasukkan kancing ke dalam benang. Jadi cukup duduk saja. Penting kancing. Ada Oma Diarto, Oma Lukas, ada Ibu Cipto. Kalau ada datang ada Bu Trisno, ada Ibu Endang. Dan kalau ada datang lagi Bu Sriati, harus sehat hari Minggu Bu Sri. Ya. Lalu yang tadi berapa? 3, 4. Yang keempat, anak-anak sekolah Minggu itu sudah pasti lomba bawa banyak-banyakan karet gelang pakai sedotan. Ya, benar ya. Lalu lomba family, keluarga, satu family isi 3 ya. Isi tiga. Bapak, ibu, anak 1. Kemarin sudah direvisi kan? Ya. Ada keluarga Pak Dimas, keluarga Om Unggul, keluarga Pak Victor, keluarga Pak Stephen, keluarga Mas Rian, keluarga Pak Bambang. Jadi misal kalau keluarganya Om Unggul
Sela kan masih kecil, bisa pinjem personil ke siapa gitu. Oke. Bisa pinjam om di apa? Klatik. Terus untuk lomba yang 5 itu yang paling gacor, yang paling ramai adalah lomba suami istri. Dan suami istri itu lomba make upin pasangannya. Artinya bapak-bapak yang make upin istrinya dalam kondisi mata yang tertutup. Ya, jadi saya menghimbau untuk latihan dulu di rumah ya. Jadi yang dinilai alis, yang dibawa cukup alis, pensil alis, bedak, pensil alis, blush on, dan lipstick aja. Eyeshadownya nggak usah, nanti bleber kemana-mana. Ya, dan membawa pembersih dan kapas ya. Jadi sebelum lomba nanti yang datang dengan kondisi make up seperti Ibu Erina beserta dengan suami, Ibu Ayu, Pak Nono dengan saya, kemudian ada Pak Stephen dengan istri, ada Mas Rian dengan istri, Pak Bambang dengan Ibu Nian. Oke, yang lain jadi penggembira. Dan sepanjang perlombaan yang tidak ikut lomba bisa silahkan sambil makan di samping. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Ya. Sudah cukup ya, His? Cukup. Pemuda panitia, Bu. PIC-nya Pak Pemuda. Dan jangan khawatir, setiap perlombaan diberikan hadiah. Shalom. Saya menjemput Bapak Ibu untuk pagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Setelah ibadah saya menyediakan pisang matang di depan. Bapak Ibu boleh makan. Oh. Pisang buah hasil panen, kayak punya tanah saja. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bahwa Tuhan itu sungguh amat baik, karena Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kebaikan-Mu, bahwa hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Hari ini kami bisa menikmati hidup ini karena sungguh benar Tuhan itu amat baik. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami satu persatu. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Berdoa untuk Sela, kiranya Sela diberikan kesehatan oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Sriati, kiranya Bu Sriati diberikan kesembuhan dan keringanan sakit penyakitnya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Cipto, kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya di dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Jo, kiranya pulihkan kesehatannya, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Pak Giarto, Bu Giarto, Oli, siapapun saudara yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, percayalah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim tersedia
bagi saudara yang mengasihinya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin.